wabarakatuh. Nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya akan membahas mengenai bab 8, yaitu mazhab neoklasik. A. Pendekatan marginal. Lamaran Marx menggunakan konsep analisis marginal, langkah yang dilakukan oleh kaum neoklasik sebagai marginal revolution, pembahasan ekonomi semakin bersifat mikro. Konsep marginal ini diakui sebagai kontribusi utama dari aliran atau mazhab Australia. Teori ini telah lama dikembangkan oleh Hendrik Dosen pada tahun 1810-1858. Telah lama menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau faidah utility pengkonsumsian sejenis barang, faidah tambahan, marginal utility, dan pengkonsumsian suatu barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Dikenal sebagai hukum kosan pertama. Dalam hukum kosan kedua menjelaskan sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Kepuasan maksimum dapat diperoleh terjadi pada saat faidah marginal atau marginal utility sama, yaitu setiap barang yang dikonsumsi tersebut. B. Mazhab Austria. Pandangan mereka mempunyai ciri tersendiri, yaitu penerapan kalkulus dan pengembangan teori-teori. Tiga tokoh utama yaitu Karl Menninger pada tahun 1840-1911 mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori ekonomi. Yang kedua, Friedrich von Wieser. Wieser dipandang berjasa dalam mengembangkan teori utilitas marginal Menger dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas. Yang ketiga, Eugen von Baum-Bauer. Kontribusi utamanya dalam pengembangan teori tentang modal dan teori tentang tingkat suku bunga. Dikembangkan lebih lanjut oleh Knut Wicksell, analisis keseimbangan umum Warlas dengan teori kapital dan suku bunga Bohmy-Berwick menjadi teori distribusi asimilasi. Kedua teori didasarkan pada analisis marginal. Pengaruh Wicksell terhadap pengembangan teori moneter sangat besar. Yang kedua, Ludwig Egils von Mises. Menurut von Mises, sistem harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Mises mengaplikasikan teori kepuasan marginal untuk mengembangkan teori baru tentang uang. Teori lain yang dikembangkannya adalah teori prioritas daya beli dan teori Trade-Cycle. Yang ketiga, Friedrich August von Hayek dianggap sangat berjasa dalam pengembangan teori siklus perdagangan. C. Mazhab Lausanne. Pemikiran neoklasik tentang teori keseimbangan umum oleh Leon Warlas dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausanne. Leo Warlas mampu memberikan kisi yang jelas tentang independensi bagian-bagian ekonomi ini dengan gamblang, dengan model keseimbangan umum. Konsep dan model keseimbangan umum dikembangkan Warlas tidak diperhatikan oleh pakar ekonomi di zamannya. Atas jasa Alfred Marshall, konsep matematika Warlas menyebabkan pemikiran-pemikiran Warlas kemudian dihargai oleh orang, dan dengan sepantasnya. Ia kemudian dianggap sebagai pendiri dari pengembangan ilmu ekonomi matematika, dan dikembangkan oleh Franz dan Tinbergen menjadi ilmu ekonometrika. Warshil dan Tev kemudian dikembangkan konsep analisis input-output atas dasar matematika yang dikembangkan oleh Warlas. Menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika dalam suatu relokasi tidak ada seseorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan dari seseorang atau individu lainnya. Pareto tersebut kemudian diberi nama atau dikenal sebagai hukum Pareto atau Pareto Law. D. Mazhab Comeback. Marshall dianggap sebagai pelopor aliran atau mazhab comeback di Inggris. Marshall sangat berjasa dalam memperbarui asas dan postulat pandangan ekonomi yang dikemukakan oleh pakar klasik dan neoklasik. Sebelumnya, menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh pengorbanan untuk menghasilkan barang, dan yang menentukan harga adalah sisa penawaran, tapi pendapat tersebut ditentang oleh kaum neoklasik. Jevons, Menninger, dan Warlas telah mengembangkan analisis yang sifatnya revolusioner tentang faktor yang menentukan harga relatif. Bagi Jevons, Menninger, dan Warlas, biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga. Yang paling menentukan harga adalah utilitas yang diterima dan pengonsumsian satu unit terakhir dari barang tersebut. Menurut Marshall, selain oleh biaya, harga juga dipengaruhi oleh unsur subjektif lainnya.
baik dari segi pihak konsumen maupun produsen. Dengan demikian, kesimpulan tentang harga merupakan sintesis kedua konsep di atas. Bagi Marshall, harga terbentuk dari integrasi dua kekuatan di pasar, penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Perbedaan Marshall dengan kaum klasik lainnya, dalam pendekatan penelitian, kaum klasik menggunakan metode induktif, Marshall mengombinasikan metode induktif dengan deduktif. Kelebihan Marshall dari ekonom yang lain sangat memperhatikan nasib kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi sebagai alat dan sarana untuk memperbaiki kesejahteraan umat manusia. Pigou orang pertama yang mengemukakan konsep real balance effect atau Pigou effect. Dampak Pigou suatu stimulasi kesempatan kerja yang disebabkan oleh meningkatnya nilai real dari kekayaan liquid sebagai konsekuensi turunnya harga karya. Pigou tentang teori moneter kesempatan kerja dan pendapatan nasional yang mengikuti kondisi klasik telah membawa kontribusi yang dengan Keynes. Persaingan monopolistik dan pasar tidak sempurna. Asumsi pasar persaingan sempurna. Pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual. Kedua, barang yang dijual relatif sama, sejenis, sifat, dan mutu. 3. Tiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. 4. Tidak ada pembeli dan penjual yang mampu mengubah harga yang ditentukan oleh pasar. 5. Setiap pembeli dan penjual bertindak sebagai penerima harga. 6. Setiap pembeli dan penjual mempunyai informasi yang lengkap tentang pasar. 7. Tidak ada perbedaan biaya transportasi di antara biaya penjual. Asumsi pasar persaingan sempurna yang dianut oleh tokoh klasik dan neoklasik tidak dapat diterima begitu saja. Dalam bukunya, Chamberlain menyebutkan bahwa banyak asumsi yang digunakan dalam model pasar persaingan sempurna, terutama produk homogen tidak realistis. Pembedaan produk dapat dilakukan suatu perusahaan tertentu dengan menggunakan perusahaan tertentu menggunakan sarana promosi atau iklan dengan gencar yang merupakan bentuk pasar persaingan monopolistik. Perbedaan pandangan Chamberlain tertuju pada pasar persaingan monopolistik. John Robinson terfokus pada pasar persaingan tidak sempurna. Pandangan tiga tokoh bagi mereka, model pasar persaingan sempurna dikembangkan oleh kaum klasik hanya merupakan konstruksi pemikiran tentang keadaan yang diinginkan belaka. Games teori dan informasi asimetris. Perilaku ekonomi dalam pasar hanya diisi oleh segelintir pelaku ekonomi, maka dikembangkanlah konsep games teori. Games teori sudah diletakkan oleh Conant dan Bertrand. Mereka mengembangkan konsep model aksi-reaksi dalam pasar duopoli dan disempurnakan pada tahun 1990 oleh John Nash. Konsep GT yang dikembangkan oleh Nash bekerja atas asumsi informasi yang simetris, artinya tiap pemain memiliki informasi yang sama. John Harsanyi dikembangkan GT yang beroperasi pada situasi informasi yang bersifat asimetris. Kemudian Reinhard Setten pada GT dikembangkan untuk situasi yang dinamis. Konsep GT dikembangkan oleh John Harsanyi dalam situasi informasi yang asimetris dikembangkan lebih lanjut oleh William S. Fichte. Pengembangan konsep asimetris tidak berhenti di tangan Fichte. Miles, konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh pakar ekonomi yang lain. Teori umum tentang pasar dan informasi asimetris ini menjelaskan pentingnya informasi pasar. Menurut Spence, yang mengembangkan lebih lanjut konsep informasi asimetris ini, pihak yang menguasai informasi dapat memberikan syarat kepada orang yang kurang menguasai informasi. Sekian penjelasan saya mengenai mazhab neoklasik. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.